Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Vanessa Putri dari kelas reguler CK kelas 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model komunikasi. Model-model komunikasi sendiri merupakan representasi atau juga analogi dengan menonjolkan hal-hal penting dari fenomena tersebut. Model juga digunakan dalam kajian ilmu komunikasi untuk menjelaskan fenomena komunikasi. Menurut West and Turner, model komunikasi adalah representasi visual yang disederhanakan dari hubungan-hubungan rumit dalam proses komunikasi. Sementara Dean Berland menyebut model sebagai usaha mencipta ulang dalam bentuk fisik atau simbolik hubungan-hubungan yang diduga eksis dalam objek-objek atau kekuatan-kekuatan yang diteliti. Komunikasi mempunyai 4 fungsi, yaitu mengorganisasikan atau kemiripan data dan hubungan yang tadinya tidak teramati, heuristik atau menunjukkan fakta-fakta dan metode baru yang tidak diketahui, prediktif, memungkinkan peramalan dari sekedar tipe ya atau tidak hingga yang kuantitatif yang berkenan dengan kapan dan berapa banyak. Dan keempat, pengukuran, mengukur fenomena yang diprediksi. Dari model-model komunikasi sendiri juga memiliki fungsi sebagai seberapa umum atau general model tersebut, seberapa banyak bahan yang diorganisasikan, dan seberapa efektif atau seberapa penting prediksi yang dibuat dari model tersebut bagi bidang penelitian. Seberapa strategis prediksi itu pada tahap perkembangan bidang tersebut. Model komunikasi tersebut dibagi dalam 3 model dasar komunikasi, yaitu model tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. Model komunikasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu satu arah, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi sebagai tindakan satu arah sendiri yaitu komunikasi di mana pesan hanya bergerak dari pengirim atau komunikator menuju penerima atau komunikan tanpa disertai tanggapan atau balasan secara langsung. Contohnya seperti pidato formal, penyiaran radio dan televisi, iklan yang ditayangkan di media massa, dan pengumuman menggunakan pengeras suara. Definisi komunikasi berorientasi sumber menekan pada penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan memengaruhi atau mengubah perilaku tanpa memperhatikan proses timbal balik. Beberapa ahli yang mendefinisikan komunikasi dalam perspektif ini adalah Theodore Newcomb, komunikasi sebagai transmisi informasi dari sumber ke penerima. Everett M. Rogers, pengalihan ide dari sumber ke penerima untuk mengubah tingkah laku. Raymond S. Ross, proses memilih dan mengirim simbol agar penerima menafsirkan makna sesuai maksud komunikator. Lalu, komunikasi sebagai interaksi adalah pandangan yang melihat komunikasi sebagai proses timbal balik antara dua pihak atau lebih, atau bersifat dua arah, di mana pengirim pesan dan penerima saling bertukar peran secara bergantian. Dalam proses ini, komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga melibatkan respon, umpan balik, serta saling mempengaruhi antar individu yang terlibat. Contohnya seperti percakapan sehari-hari antar teman, tanya jawab antara guru dan murid, diskusi kelompok, dan wawancara kerja. Yang ketiga ada komunikasi sebagai transaksi, di mana komunikasi sebagai transaksi ini adalah pandangan yang menekankan bahwa komunikasi merupakan proses dua arah yang berlangsung secara simultan. Artinya pengirim dan penerima pesan berperan aktif secara bersamaan, saling memengaruhi dan bersama-sama menciptakan makna dalam interaksi. Nah, contohnya sendiri itu seperti percakapan tatap muka yang dinamis, di mana gerak tubuh, ekspresi, dan kata-kata berlangsung bersamaan. Diskusi kelompok, interaktif, negosiasi, atau musyawarah. Komunikasi sebagai transaksi menurut Robert Craig adalah interaksi timbal balik dan simultan yang berfungsi sebagai negosiasi untuk menciptakan makna bersama. Karen Rasmussen menegaskan bahwa komunikasi transaksional selalu berubah, bersifat psikologis, dan dipengaruhi oleh partisipasi aktif. Rasmussen tersebut 4 ciri komunikasi transaksional. 1. Proses yang bersifat pengalaman atau
bukan mekanistik. Kedua, holistik, melibatkan berbagai perspektif dan transformasi makna. Yang ketiga, mengandung ketidakpastian karena manusia bebas memilih dan mengalami kebetulan. Yang terakhir, itu terbuka, tidak memiliki definisi yang kaku. Komunikasi mencangkup pesan verbal maupun non-verbal, baik disengaja atau tidak. Bahkan diam, mengabaikan atau meninggalkan ruangan pun dianggap sebagai bentuk komunikasi karena tetap menyampaikan pesan. Di sini saya juga ingin menjelaskan tentang model SR. SR sendiri itu stimulus respon atau bentuk komunikasi paling sederhana yang berakar dari psikologi. Dalam model ini, komunikasi dipahami sebagai aksi yang menimbulkan reaksi. Artinya, setiap stimulus yang diberikan akan memunculkan respon tertentu. Misalnya, senyum dibalas senyum, orang tua bertanya lalu jawab dengan anggukan, atau dalam bentuk negatif seperti hardikan preman karena tatapan seseorang. Menurut McQuail 1991, model ini bisa digunakan untuk memahami dampak berkomunikasi baik yang diinginkan maupun tidak, tetapi masih kabur dalam membedakan tanggapan yang melibatkan pilihan dan interaksi dengan reaksi yang terjadi otomatis tanpa pilihan. Lalu yang ketiga ada model SCARM. Wilbur SCARM merupakan serangkaian model komunikasi dimulai dengan model komunikasi manusia yang sederhana 1954, lalu model yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman dua individu yang mencoba berkomunikasi, hingga ke model komunikasi yang dianggap interaksi dua individu. Model SCARM 1954 menggambarkan perkembangan pemahaman komunikasi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama mirip dengan Shannon and Weaver, menjelaskan komunikasi sederhana dari sumber ke penerima. Yang model kedua itu menekankan pentingnya kesamaan bidang pengalaman antara sumber dan penerima, karena keberhasilan komunikasi bergantung pada sinyal yang sama-sama dipahami. Lalu model yang ketiga itu memandang komunikasi sebagai interaksi dua arah. Kedua pihak berperan sebagai encoder sekaligus decoder, yaitu menyandi, menafsirkan, menyandi balik, mengirim, dan menerima sinyal secara berkelanjutan. Disinilah terlihat adanya umpan balik dalam lingkaran komunikasi yang dinamis. Keempat, ada model Newcomb. Menurut Newcomb, komunikasi adalah cara efektif bagi manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Model ini menekankan pentingnya keseimbangan atau simetris dalam setiap hubungan. Jika salah satu orientasi berubah, maka akan timbul ketidakseimbangan yang secara psikologis tidak menyenangkan, sehingga mendorong adanya usaha untuk memulihkan keseimbangan. Lalu yang kelima ada model Wesley and McLean. Model Wesley and McLean dikembangkan oleh Bruce Wesley and McLean pada tahun 1957. Model ini mencakup komunikasi antar pribadi maupun komunikasi massa, serta menempatkan umpan balik atau feedback sebagai bagian penting dalam proses komunikasi. Model ini terinspirasi dari Newcomb, Laswell, serta Shannon and Weaver, tetapi dengan tambahan unsur yang lebih kompleks. Nah, yang terakhir itu ada model Gardner. Model Gardner merupakan pengembangan dari model Laswell yang menjelaskan komunikasi sebagai proses yang dimulai ketika seseorang mempersepsi atau peristiwa, kemudian bereaksi dengan menyampaikan pesan melalui saluran atau media tertentu. Pesan tersebut diteruskan kepada penerima yang menafsirkan sesuai konteks hingga menghasilkan banyak dampak tertentu. Model ini menekankan bahwa komunikasi bukan hanya sekedar hubungan antara sumber, pesan, dan penerima, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi, media, isi pesan, serta gangguan yang mungkin muncul dalam proses penyampaian. Dengan demikian, komunikasi dipandang sebagai proses yang lebih kompleks dan dinamis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.